Selamat tahun baru 2021 kepada tuan-tuan, puan-puan yang saya kasihi sekalian dan saudara dan saudari seiman yang dikasihi. Tuhan memberkati semua Anda sekalian di mana saja berada. Waktu Anda tidur, waktu Anda bangun, di rumah, di luar rumah, di mana saja, dalam apa saja pekerjaan, diberkatilah Anda sekalian bagi kemuliaan Yesus Kristus. Amin. Saudara, tahun lalu, tahun 2020 adalah tahun yang gelap dan juga berkabut. Kalau hanya gelap, kita ambil torchlight ataupun pelita ataupun lampu, ya boleh menerangi kegelapan. Tetapi dalam kegelapan ini ada kabut yang tebal. Yang tiada api yang biasa di dunia ini, yang fisikal, boleh menembusi kabut yang tebal ini. Saya bercakap tentang yang berlaku di dalam alam roh, in the spirit realm. Bukan dalam fisikal yang kita boleh lihat ataupun dengar ataupun rasai, tetapi di dalam rohani. Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya telah pun memberi kita cahaya dari surga. Cahaya ini yang menerangi segala kegelapan dan apa saja kabut. Saya mau membaca daripada Yohanes pasal 1. Injil Yohanes pasal 1 ayat 4 dan 5. Dalam dia ini adalah Yesus. Ada hidup, dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Dalam bahasa Inggris, satu visi Inggris, saya mau terjemahkan kepada bahasa yang kita faham. And darkness has not overcome it. Berartinya, kegelapan tidak dapat mengalah terang ini. Amen. So, saya mau membaca di dalam surat Yohanes yang pertama. 1 Yohanes pasal 1 ayat 5. Inilah berita yang telah kami dengar dari dia, dari Yesus. Dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang. Dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Amen. Jadi, pada minggu yang pertama tahun baru 2020 ini yang dikasihi semua, saya mau terus memberitakan tentang hidup manusia ini. Tentang terang ini, terang manusia ini, tentang Yesus. Saya mau terus sambung apa yang saya khotbah kurang lebih 2 minggu yang lalu, 20 hari bulan Desember tahun 2020. Tentang pengangkatan, dan saya juga akan mengajar tentang kedatangan Yesus kedua kali ke bumi ini. Ada besar perbezaannya, saudara, antara pengangkatan, yaitu rapture, dan kedatangan Yesus kedua kali ke bumi ini. Perbezaan yang pertama adalah yaitu pada hari pengangkatan adalah bila gerejanya, kita yang benar-benar percaya pada Yesus akan diangkat dan bertemu dengan Tuhan di udara dan dibawanya balik ke surga. Dan kedatangan Yesus kedua kali pula adalah apabila gerejanya kembali bersama Tuhan ke bumi ini. Nah, ini bezanya. Kalau kita membaca di dalam Perjanjian Lama, buku Zakaria
pasal 14. Boleh tolong baca semua pasal itu. Adalah tentang kedatangan Yesus kedua kali ke bumi ini dari surga. Saya mau membaca dari pasal 14 ayat 5b saja. Begini. Kemudian Tuhan Allahku, kata Nabi Zakaria, akan datang bersama-sama semua orang sucinya, orang kudusnya. Dari mana? Akan datang dari mana? Kemana? Dari surga ke bumi ini. Bumi yang sama ini. Dan saya juga mau membaca dari Wahyu pasal 1 ayat 7. Lihatlah, dia datang, Yesus datang dalam awan. Seluruh umat manusia akan melihatnya. Seluruh umat manusia akan melihatnya. Jadi, ini adalah kedatangan Yesus kedua kali. Bila dia kembali ke bumi, dan dalam kedatangan Yesus kedua kali ke bumi ini, dengan kita gerejanya saudara. Firman Tuhan mengatakan kita akan menunggang kuda putih. Mengikut dia dari belakang. Saya mau baca. Firman Tuhan benar. Wahyu pasal 19 ayat 14. Dan semua pasukan yang di surga mengikut dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai linen halus yang putih bersih. Siapa ini? Ini adalah gereja Tuhan yang sudah diangkat, bawa Yesus balik ke surga. Dan dari surga, seperti Yesus yang menunggang kuda putih di hadapan, dan kita akan menunggang kuda putih mengikut belakangnya. Wahyu 19 ayat 14. Dalam pengangkatan, semua yang benar-benar percaya pada Yesus akan diangkat dan bertemu dengan Yesus di mana? Di udara. In the air. Ini sudah saya khotbah dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 dan 17. Ini berlaku di mana? Di atas udara. Bukan di atas bumi ini. Dan bila kita berkumpul di udara bersama Yesus, dia akan membawa kita kekal selama-lama-lamanya dalam tubuh yang baru yang mulia bersama dia. Kemudian sudah kita diangkat dan dibawa Yesus ke surga. Apa yang berlaku di bumi ini? Yang berlaku di bumi ini setelah kita diangkat, setelah pengangkatan itu adalah penderitaan yang besar selama 7 tahun. Di bumi ini melanda seluruh bumi. Dalam BN adalah penganiayaan yang dahsyat ataupun kesusahan yang besar. Dan visi Bonio pula mengatakan kesengsaraan yang dahsyat. Ini terus dalam bahasa Inggris the Great Tribulation. The Great Tribulation. Yesus mengatakan di dalam Matius pasal 24 ayat 8, apa yang sekarang kita alami di seluruh bumi, kegelapan dan kabut yang kita alami sekarang, baru saja permulaan penderitaan. Kata Yesus, it's only the beginning of sorrows. Tidak ada apa-apa kalau dibanding dengan penderitaan yang besar yang akan menimpa seluruh manusia di bumi ini bila dia berlaku. Jadi, kedatangan Yesus kedua kali akan berlaku setelah penderitaan besar itu. Setelah 7 tahun itu. So, kembali lagi. Pengangkatan berlaku sebelum penderitaan besar. Pengangkatan. Baru penderitaan besar 7 tahun itu menimpa seluruh bumi. Dan setelah 7 tahun penderitaan besar itu di bumi ini, barunya kedatangan
Yesus kedua kali bersama kita, gerejanya dari surga ke bumi ini. Oke, tentang penderitaan besar. Oke, penderitaan besar adalah satu peristiwa selama 7 tahun yang menimpa seluruh bumi ini. Tidak ada orang boleh lari. Ini adalah satu daripada apa yang Allah gunakan untuk menggenapi disiplinnya pada umatnya Israel. Kenapa? Karena umatnya Israel tidak percaya pada Yesus, jadi mereka tidak diangkat. Mereka tinggallah di bumi ini. Adalah satu disiplin kepada umat Israel. Karena firman Tuhan mengata pada ujungnya nanti sisa-sisa dari umat Israel, the remnants of Israel shall be saved bila Yesus datang. So, 7 tahun ini mereka tinggal, mereka tidak diangkat, tidak mengikut kita ke surga. Kenapa? Karena mereka tidak percaya pada Yesus. Tetapi puji Tuhan, ramai juga umat Israel sekarang percaya pada Yesus. Amen. Tetapi ramai juga belum. So, 7 tahun itu adalah satu daripada masanya Allah menggenapi disiplinnya terhadap Israel. Dan juga waktu yang sama adalah penghakiman Tuhan. Penghakiman terakhir Allah ke atas semua warga negara bumi ini yang tidak percaya pada Yesus. Itu sebab mereka tinggal, tidak diangkat. So, itu adalah penderitaan yang besar. Jadi, pengangkatan akan berlaku sebelum penderitaannya besar itu. Amen. Jadi, firman Tuhan mengatakan kepada kita, jangan bimbang, jangan bingung. Hiburkan satu sama yang lain dengan perkataan ini apa? Pengangkatan, saudara. Kenapa? Karena kita tidak akan melalui penderitaan besar itu. The Great Tribulation. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 9. Firman Tuhan mengata, ini untuk gereja. Karena Allah tidak menetapkan kita, siapa kita? Gereja Kristen yang benar. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Murka adalah amarah Allah. The wrath of God. Penderitaan besar itu. That's the great tribulation. Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Perkataan keselamatan di sini adalah keselamatan tubuh kita ini akan diubah menjadi tubuh yang mulia seperti Yesus, tubuh yang boleh diam di sorga. Tubuh ini fana, tidak boleh diam di sorga. Ini untuk dunia. So kita akan diubah. Kita gerejanya, kita yang percaya pada Yesus, semua yang percaya pada Yesus akan diubah. Ini adalah pengangkatan, saudara. Yes, amen. Dan Wahyu pasal 3 ayat 10. Juga Yesus mengatakan kepada gerejanya, kepada kita yang percaya pada Yesus, terus taat setia. Kata Yesus di sini Wahyu pasal 3 ayat 10, karena engkau, siapa engkau? Gerejanya, Kristen yang benar Kristen. Siapa mereka? Semua bangsa yang percaya pada Yesus Kristus dan terus percaya, terus ikut Yesus. Karena engkau menuruti firman-Ku, kata Tuhan Yesus, untuk tekun menantikan aku, menanti Yesus, menanti pengangkatan. Maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di dunia. Dalam bahasa asal Yunaninya, kalau diterjemahkan di dalam bahasa yang kita paham, berbunyi begini. Aku, kata Yesus, akan menjaga engkau, itu gerejanya, keluar dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh bumi. Hari pencobaan adalah hari penderitaan yang besar yang menimpa seluruh bumi semasa kita tidak ada lagi di bumi. Yesus berjanji
dia tidak menetap kita untuk murka. Dia tidak membiarkan kita karena kita tak setia. Dia akan mengeluarkan kita dari penderitaan besar itu yang akan menimpa seluruh bumi. Nah, ini kata Tuhan. Ya. So, minta maaf. Jadi kedatangan Yesus kedua kali akan berlaku pada akhir penderitaan besar itu. So, sekali lagi, pengangkatan akan berlaku sebelum penderitaan besar di bumi. So, kedatangan Yesus kedua kali bersama kita umatnya akan berlaku setelah penderitaan besar di bumi ini. Amen. Dan pada hari pengangkatan saudara, yang dikasihi saudari, yang dikasihi, semua kita yang percaya Yesus, itu sebab saya merayukan, percaya pada Yesus, tidak susah. Baru kita tahu kebenaran, dan kebenaran itu adalah Yesus akan membebaskan kita. Amen. Pada pengangkatan, in the rapture, semua kita yang percaya pada Yesus akan diangkat keluar dari dunia ini oleh Tuhan. Itu adalah satu pembebasan untuk gerejanya, saudara. Pembebasan dari binasa, murka, penderitaan besar ini. Pengangkatan adalah satu pembebasan bagi gerejanya supaya bebas dari malapetaka yang menimpa dunia ini. Seperti kata Yesus, Matius pasal 24 ayat 36 sampai 42. Yesus mengatakan yang akan berlaku seperti zaman Nuh. Apa akan berlaku? Pengangkatan akan berlaku seperti zaman Nuh. Apa yang berlaku pada zaman Nuh? Berapa orang daripada keluarga Nuh, keluarga manusia di dunia ini diselamat, dibebas dari malapetaka itu? Hanya satu keluarga. Di dalam satu keluarga itu adalah 8 orang termasuk Nuh. Ya, di mana malapetaka, murka Allah, kebinasaan menimpa seluruh dunia. Seluruh dunia tenggelam di dalam air bah. Itu adalah penderitaan. Kita dibebas. Dalam pengangkatan kita dibebas dari penderitaan. Dari malapetaka. Dari kebinasaan ini. Amen. Dan di dalam kita baca ulang-ulang firman Tuhan ini mengata, dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat 10. Ini Rasul Paulus diurapan oleh Roh Kudus, karena Roh Kudus tahu keadaan semuanya, gerejanya khususnya. Rasul Paulus mengatakan kepada gereja di Tesalonika, mereka dulu menyembah berhala, tetapi setelah mereka percaya pada Yesus Kristus, mereka pula berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan benar. Ayat 10, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga. Itu pengangkatan yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka, perkataan murka yang akan datang. Malapetaka, murka, the wrath of God. Ya? Amarah Allah, apa itu? Penderitaan yang besar, the great tribulation. Amen. So, kita membaca di dalam surat Petrus yang kedua, 2 Petrus pasal 3 ayat 3 sampai 7. Bahwa bila Yesus Kristus datang kedua kali ke bumi ini, ia juga datang untuk menghakimi. Adalah waktu penghakiman juga pada seluruh dunia, saudara. Oke, 2 Petrus pasal 3 ayat 3 sampai 7 saya baca, yang mengambil nota sila ambil ya. Yang terutama harus kamu ketahui ialah
bahwa pada hari-hari zaman akhir, kita sekarang diam di hari-hari zaman akhir yang terakhir. Amen. Akan tampil pengejek. Mockers will come out in the last days. Pengejek dengan ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsu. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Kedatangan kedua kali ini. Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula. Biasa-biasa saja, Pak. Pada waktu dunia diciptakan. Ayat 5. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Tuhan, langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu, bumi yang dahulu telah binasa, perkataan binasa, dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga, langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk apa? Disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Jadi, bila Yesus datang kedua kali juga, dia akan datang untuk menghakimi. Dia adalah penghakim. Dia adalah hakim. Ya, akan ada penghakiman di dunia ini pada manusia yang tidak percaya, yang menolak dia. Pada kedatangan Yesus kedua kali, ya, semua yang tidak percaya pada Yesus akan akhirnya diusir keluar dari bumi ini. Wahyu pasal 20 ayat 10. Keluar dari bumi ini. Dilempar ke mana? Keluar. Dan dimasuk ke mana? Firman Tuhan mengata, Wahyu 20 ayat 10 mengata, ke dalam lautan api dan belerang. Itu adalah neraka, saudara. So, ini adalah penghakiman Allah, bukan pembebasan. Tetapi bagi gerejanya, kita diangkat dalam pengangkatan, satu pembebasan bagi gerejanya, supaya tidak mengalami penderitaan yang besar itu. Oh, sungguh luar biasa, sungguh baik kau Tuhan. Amin. Yesus, haleluya. Yes. Pada kedatangan Yesus kedua kali, Yesus akan datang sebagai seorang yang berperang. Bukan sebagai bayi yang di Bethlehem, bukan. Bukan sebagai seorang yang menunggang keledai, donkey. No. Dia akan datang menunggang kuda putih dan berperang dan menang. Haleluya. Saudara, ini bukan this is not fictitious ataupun rekaan, bukannya cerita dongeng, not a fairy tale. This is the truth. The truth. The truth. Amen. Haleluya. Oke. Pada kedatangan Yesus pertama kali, 2000 tahun yang lalu, pada kedatangan Yesus pertama kali, bila dia dilahir di Bethlehem, dia datang bukan untuk menghukum, bukan. Tetapi untuk menyelamat. On his first coming, Jesus came not to condemn, but to save souls. Tetapi pada kedatangannya kedua kali kelak, saudara, ia datang untuk mengalah semua musuhnya. Peperangan? Yes. Untuk mengalah semua musuhnya dan duduk memerintah sebagai raja di Yerusalem. Dan Yerusalem akan menjadi ibu pejabat Yesus Kristus. Amen. Ini firman Tuhan. Belum berlaku, pasti akan berlaku. Haleluya. Wahyu pasal 19 ayat 16 sampai 16. Pasal 19 ayat 11 sampai 16. Saya membacakan. Maaf saya.
Oke, Wahyu 19 ayat 11 sampai 16. Ini adalah kedatangan Yesus kedua kali ke bumi ini yang sama. Lalu aku melihat, kata Rasul Yohanes yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yang di dalam rohani, in the spirit realm, ya. Lalu aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia, huruf besar I, ia adalah Yesus. Ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Yesus memiliki banyak sekali nama dan title dan pangkat. Terlalu banyak, saudara. Ini satu daripada pangkatnya, satu daripada nama gelarannya. Siapa namanya tadi? Yang setia dan yang benar. Itu Yesus Kristus. Ia menghakimi, apa? Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api. Dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui siapapun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah. Dan namanya, sekali lagi namanya, ialah Firman Allah. Di dalam Injil Yohanes pasal 1, Yesus Kristus adalah Firman Allah. Amen. Haleluya. Dan semua pasukan yang di surga, mengikut dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai linen halus yang putih bersih. Siapa pasukan ini? Sudah saya bagi tahu tadi. Ini adalah gereja Tuhan yang telah diangkat di bawahnya ke surga. Dengan tubuh mereka yang baru, kita yang baru. Tubuh mulia seperti Yesus. Semua yang di surga mengikuti dia. Menunggang kuda putih. Mereka memakai linen halus yang putih bersih. Saudara, ini bukan malaikat. Malaikat tidak perlu memakai linen putih bersih. Tidak perlu. Gereja yang memakai linen halus yang putih bersih. Melambangkan kebenaran. It is a symbol of righteousness. Jesus is our righteousness. Kebenaran kita adalah Yesus Kristus. Dan kita digelar orang benar. Haleluya. Yes. Dan ayat 15 dan 16. Saya baca. Dan dari mulutnya, mulut siapa? Mulut Yesus. Keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi. Dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur. Yaitu kegeraman murka Allah. Amarah Allah. The wrath of God Almighty. Yes. Maha kuasa. Allah yang maha kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama. Yaitu Raja segala raja. Tuan segala tuan. Amen. Ini adalah maaf. Ini adalah kedatangan Yesus kedua kali ke bumi ini. Bersama kita yang percaya. Saudara, Yesus harus kembali ke dunia ini untuk mengakhirkan semua kejahatan. Untuk menghakimi semua kejahatan. Amen. Itu dia. Ini kebenaran. Tak boleh tambah ataupun kurang. Ini saya secara ringkas. Banyak rujukan di dalam Alkitab. Harus dipimpin oleh kebenaran Alkitab. Oke, tentang pengangkatan. Pengangkatan adalah satu peristiwa yang tersembunyi. The rapture is a hidden event. Hidden event, yaitu peristiwa yang tersembunyi. Orang-orang yang di sekitar kita tidak akan melihatnya. Karena kita akan terus hilang begitu saja dari dunia ini. Mana? Dengan sekejap mata, kata firman Tuhan. 1 Korintus pasal 15 ayat 51 dan 52. In a twinkle of an eye.
We are gone, no more on earth. Di atas udara dan balik ke surga. So, ini adalah pengangkatan, saudara. Tetapi pada kedatangan Yesus kedua kali, seluruh bumi sedar akan melihat. Seluruh bumi akan melihat Yesus datang di atas awan. Amin. Ini berlaku. Ini akan berlaku. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 sampai 11 ya. Ini adalah setelah Yesus bangkit dari mati, keluar kubur, hidup dengan tubuh yang baru. Dia menyatakan diri dia kepada murid-muridnya, gerejanya. Dan mereka melihat dia terangkat ke surga. Saya baca. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 sehingga 11. Sesudah ia mengatakan demikian, yaitu Yesus mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Siapa mereka? Gerejanya. Dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menetap ke langit, melihat ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Siapa dua orang itu? Dua orang itu adalah malaikat-malaikat. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggal kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Amen. Jadi saudara, Yesus bila dia kembali ke bumi kedua kali, dia akan landing. Dia akan mendarat di tempat yang sama. Di mana? Ini Yerusalem. Bukit yang bernama Bukit Zaitun. Firman Tuhan mengatakan bila Yesus kakinya menyentuh Bukit Zaitun, kedatangannya kedua kali, Bukit Zaitun itu akan berbelah dua dari timur ke barat. Dan dia akan memerintah. Selepas itu membangunkan bait suci yang dirinya dirancangnya sendiri. Tetapi saudara, dan juga kita melihat, sudah saya baca tadi, Wahyu pasal 1 ayat 7. Semua yang di dunia ini, semua mata, semua manusia akan melihat Yesus bila dia datang kedua kali. Ini kedatangan Tuhan Yesus kedua kali ke bumi ini. Sorry. Tetapi pengangkatan, rapture boleh berlaku bila-bila masa dari sekarang. Tolong rujuk kepada khotbah saya pada 20 Desember tahun 2020 dalam YouTube. Khotbah tentang pengangkatan. Saudara akan lebih mengerti lagi. Jadi kita Kristen sekarang harusnya sudah terus hidup dengan bersedia. Terus hidup dengan bersedia. Itu lain dengan bersedia sekarang. Bukan, kita terus hidup dengan sudah bersedia. Tetapi kalau ada yang Kristen, ada yang percaya pada Yesus tapi main-main, goyang-goyang, saya merayu, serius sekarang, berilah hidupmu sepenuhnya kepada Yesus. Dan dia akan mengubah, dia akan memberkati, dia akan membaiki, dia akan menghidup, dia akan mengindahkannya. So, harus gereja sekarang harus hidup. Bagi tahu ahli-ahli gereja semua, harus hidup dengan sudah bersedia. Sedia untuk apa? Pengangkatan. Karena pengangkatan akan tiba bila-bila masa dari sekarang. Amen. Saudara dan saudari yang dikasihi, amen. Kedatangan Yesus kedua kali tak akan tiba, tidak akan berlaku kecuali beberapa peristiwa berlaku terdahulu. Berartinya Yesus tidak akan datang kedua kali
sebelum peristiwa ini berlaku terdahulu. Apa dia? Menurut 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3 dan 4. Tulis. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3 dan 4. Akan muncul di dunia ini seorang manusia, yaitu manusia durhaka. Dipanggil manusia durhaka, yaitu the man of sin. Ya, yang akan menjadi pemimpin seluruh dunia, saudara. One world government, satu kerajaan seluruh dunia. Dan dia akan mengistihar dirinya sebagai Allah. Di mana? Di bait Allah, di Yerusalem. Saudara, ini belum berlaku, tetapi pasti akan berlaku. Bila bait Allah yang ketiga itu dibangun di Yerusalem. Akan dibangun menurut firman Tuhan. Dan orang-orang Yahudi akan menyembah dalam bait Allah itu. Dan manusia durhaka ini akan pergi masuk ke dalam bait Allah itu dan mengatakan kepada semua orang, dia adalah Allah. Sembah dia. Siapa ini? Ini adalah antikristus. Manusia durhaka itu adalah antikristus. Antikristus berarti anti yang sebaliknya, yang menentang Kristus. Bukan Kristus, tetapi yang menjadikan dirinya Kristus, yang menentang Kristus, anti-Kristus, bukan Kristus. Nah, ini akan berlaku. Dan bila itu berlaku di Yerusalem, di bait Allah, orang-orang Yahudi akan semuanya lari daripada Yerusalem. Dan firman Tuhan mengatakan di dalam Wahyu pasal 12, Allah akan memelihara mereka. God will preserve them. Allah akan memelihara mereka. Di mana? Di padang gurun. Selama 3,5 tahun. Amen. So, ini akan berlaku pada pertengahan penderitaan yang besar itu. Penderitaan yang besar di bumi ini 7 tahun. Jadi ini akan berlaku di pertengahan penderitaan besar itu. Setelah 3,5 tahun. Semuanya di dalam Alkitab. Ya. Yes. So, tentang kedatangan Yesus kedua kali juga, saudara. Ini kebenarannya. Hanya ada satu bangsa saja di dunia ini akan bersuka cita bila Yesus datang kedua kali. Bangsa itu adalah bangsa Israel. Ya, firman Tuhan mengatakan di dalam Roma 11. Sisa-sisa bangsa Israel akan selamat. The remnants of his people shall be saved. Ini adalah sisa-sisanya. Di dalam Roma 11 ayat 26 mengatakan seluruh Israel akan selamat. Itu adalah sisa-sisanya. Yes. Amen. Dan Dan waktu itu apa yang berlaku juga bila Yesus datang kembali kedua kali ke bumi ini, apa yang berlaku? Firman Tuhan mengatakan bintang-bintang di langit jatuh ke bawah. Dan yang di udara atas langit itu dan di bumi semuanya goncang, saudara. Kedatangan Yesus kedua kali. So, saya mau membaca di sini di dalam Wahyu pasal 6 ayat 13. Sekarang saya menggunakan bahasa Malaysia, ya. Alkitab bahasa Malaysia. Wahyu pasal 6 ayat 13 sampai 17. Saya baca. Bila Yesus datang kedua kali ke bumi ini akan berlaku. Bintang-bintang jatuh dari langit ke bumi. Seperti buah ara yang belum matang gugur dari pokok semasa digoncang oleh angin keras. Langit menghilangkan seperti gulungan naskah yang digulung. Dan semua gunung serta pulau beralih tempat. Tidak ada lagi di sana. Beralih. Lalu raja-raja dunia ini, para penguasa dan penglima, orang kaya dan orang berkuasa, serta semua orang lain, baik abdi maupun orang bebas, menyembunyikan diri dalam gua-gua dan di celah-celah batu di gunung. Mereka berseru, mereka mengata kepada gunung-gunung dan batu-batu itu,
Hilanglah kami dan sembunyilah kami daripada pandangan dia. Siapa? Pandangan Yesus yang duduk di atas tata, dan daripada kemurkaan anak domba itu. Hari yang dahsyat sudah tiba. Allah dan anak domba akan menghukum kami dan tidak seorang pun akan terselamat. Ini berlaku. Satu-satu dari peristiwa yang berlaku bila Yesus datang kembali kedua kali ke bumi ini. Saudara, saya mau beritahu ini, kebenaran ini penting sekali. Kita gereja Tuhan yang percaya pada Yesus tidak perlu bersiap sedia untuk kedatangan Yesus kedua kali. Tidak perlu. Kenapa? Karena kita akan datang bersama Yesus yang datang turun dari surga ke bumi ini. Kedua kali kita bersama dia. Yang kita perlu siapkan sekarang, seperti saya kata tadi, adalah kita harus menyiapkan diri kita untuk hari pengangkatan. Akan tiba bila-bila masa saja. Malam, siang, di mana saja kita berada. Harus bersiap sedia. Soalan yang kita mau tanya, apakah tujuan kedatangan Yesus kedua kali? Apakah tujuan kedatangan Yesus dari surga kedua kali ke bumi ini? Untuk apa? Di dalam Yesaya 53 boleh baca. Perjanjian lama, Isaiah 53. Yesaya 53 mengatakan tentang kedatangan Yesus pertama kali, bukan kedua. Itu pertama kali dia lahir ke bumi ini, pertama kali. Kebenarannya adalah dia, Yesus, menderita kesengsaraan dan kesakitan untuk kita manusia. Penderitaan kitalah yang ditanggungnya. Penyakit kitalah yang dideritanya. Kita sembuh karena luka-lukanya. Dia ditikam karena dosa kita. Dia diseksa karena perbuatan jahat kita. Kita selamat karena hukuman yang ditanggungnya. Dia dihukum mati karena dosa kita. Dia menyerahkan nyawanya sebagai korban bagi pengampunan dosa kita. Dia menanggung dosa manusia dan berdoa agar mereka diampun. Ini kedatangan Yesus pertama kali, saudara yang dikasihi. Sebagai juru selamat dunia. Tetapi kedatangan Yesus kedua kali adalah untuk memerintah. Jadi raja. 1000 tahun lamanya bersama kita. Sebagai raja juga. Ini firman Tuhan. Ya. Dan kemudian baru Yesus akan menghakimi dunia. Jadi soalannya, kenapa Yesus setelah dia memerintah 1000 tahun, saudara, sungguh indah sekali keadaan dunia ini yang dipanggil Millennium Kingdom, tahun Yobel, the year of Jubilee. Indah sekali. Bumi dipulih. Manusia panjang umurnya. Manusia biasa akan, firman Tuhan mengatakan kalau manusia mati 100 tahun. Sungguh baik, sungguh muda. Kenapa? Semua yang dicemari, dibersih, dipulih, is restored by the Lord and us. Sekarang kita mencemari sana sini. Sungguh sedih keadaan bumi. Jadi, soalannya, kenapa pula setelah Yesus memerintah dunia ini selama 1000 tahun dan kemudian dia menghakimi dunia ini? Berarti dia menghakimi semua manusia yang ada di bumi ini. Manusia yang fana dalam tubuh lama itu masih. Kita saja tubuh baru. Kita tidak mati lagi. Kita memerintah sebagai raja juga bersama Yesus. Jadi kenapa pada akhir 1000 tahun itu Yesus menghakimi dunia? Jawabannya adalah karena setelah selama 1000 tahun Tuhan Yesus memerintah, saudara, manusia tidak ada alasan lagi
Karena semua manusia telah melihat dia dan merasai kehidupan yang begitu mewah dan indah di bawah perintah Yesus Kristus. Dan setan pada 1000 tahun itu tidak ada lagi di bumi ini. Yesus mempenjarakan dia 1000 tahun. Jadi setan tidak ada di bumi ini lagi selama 1000 tahun itu. Jadi tidak ada setan, tidak ada kejahatan. Tidak ada setan, tidak ada yang tidak adil di seluruh bumi. Tetapi firman Tuhan mengatakan waktu setan dibebas Tuhan Yesus untuk sedikit masa, apa yang dia laku? Firman Tuhan mengatakan dia akan mengumpul manusia-manusia di seluruh bumi untuk berhimpun bersatu bersama dia, untuk bergabung bersama dia dan menentang Tuhan, dan Tuhan menang tanpa perang. Baik, saya akan membaca dari maafkan saya lagi, Wahyu pasal 20. Wahyu 20 ayat 7 sehingga 10 ya, saya baca ya. Wahyu 20 ayat 7 sehingga 10. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, 1000 tahun Yesus memerintah. Setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis yaitu setan akan dilepas dari penjara. Dan ia yaitu setan akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, seluruh bumi ini, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, ya. Dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh daratan bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Siapa? Mengepung tempat di mana kita, orang-orang Tuhan berada. Tetapi tiba-tiba dari langit turunlah api menghanguskan semua mereka. Kononnya mereka mau berperang, mau serang. Kita tak payah berperang. Siapa yang berperang untuk kita? Tuhan. Itu sebab bila kita diam di bumi, percaya pada Yesus, hidup kita bukan gaduh, hidup kita bukan menipu, hidup kita bukan tamak, hidup kita bukan perang, hidup kita bukan yang jahat, tidak. Ini bukan hidup Kristen. Tidak ada Kristen mengatakan, oh kita adalah baik untuk berperang. Berperang adalah dari surga. Tidak ada. Tetapi kalau ada orang menyerang kita, peperangannya adalah Tuhan. Dia akan menyerang. Karena kita adalah anak-anaknya. So kita tak payah lawan. Yesus mengatakan, kasihilah musuhmu. Doa untuk musuhmu. Yesus mati untuk musuhnya. Kita dulu musuh Tuhan. Such a wonderful truth. Kebenaran yang begitu indah dari surga, saudara. Diberkatilah orang menurutinya, yang percaya. Kemudian firman Tuhan mengatakan, dan iblis yang menyesatkan mereka, setelah mereka hangus ini, semuanya hangus, matilah. Tetapi tidak mati. Manusia tidak mati. Hanya tubuh yang mati. Oke. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Lautan api dan belerang itu adalah neraka, saudara. Yaitu tempat binatang dan nabi palsu. Binatang itu adalah antikristus tadi. Dan nabi palsu itu. Dan mereka diseksa. Mati? No, tidak mati. Menderita, diseksa siang malam sampai selama-lamanya. Amin. Yes. So, dalam ayat 11 itu dan terus pergi ayat 15, pasal yang sama itu adalah penghakiman dan hukuman bangsa-bangsa. Manusia yang menolak Yesus, yang menentang Yesus, yang tidak percaya pada Yesus. Mereka juga akan dilempar
keluar bumi, masuk ke dalam neraka. Itu penghakiman dan hukuman. Firman Tuhan mengata, siapa yang menghakimi mereka? Seorang yang telah ditentu Allah, namanya Yesus Kristus. Dia akan menghakim manusia yang tidak percaya kepada dia dengan adil, dalam kebenaran. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 31 saya bacakannya. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 31. Karena ia di sini I huruf besar adalah Allah. Karena ia, yaitu Allah, telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia, yaitu Allah, dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang. Bagaimana Allah menghakimi dunia ini? Oleh seorang. Siapakah nama orang itu? Oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Amen. Siapa orang itu? Yesus Kristus. Namanya Yesus Kristus. Haleluya. Yes. Saudara, kita tidak tahu bilakah Yesus akan kembali ke bumi ini kedua kali. Tetapi apa yang kita tahu, kita akan kembali ke bumi ini bersama dia. Haleluya. So, kalau mau tahu dengan lebih lanjut, tolong baca dalam Perjanjian Lama buku Daniel. Daniel pasal 9. Amin. Itu dia. So, ini adalah message pertama saya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi, saudara dan saudari seiman yang dikasihi. Message pertama saya dalam 2021 tahun baru ini. Kepada semua yang percaya kepada Yesus Kristus, pada hari pengangkatan, Yesus akan menukar alamat kita dari bumi ini ke surga. Haleluya. Yesus mengatakan kepada gerejanya, Yohanes pasal 14 ayat 3, supaya di tempat di mana aku berada, kata Yesus, kamu pun berada. Amin. Kemudian setelah kita bersama dia di surga 7 tahun, kita akan kembali juga bersama Yesus dalam kedatangan Yesus kedua kali ke bumi ini untuk memerintah selama 1000 tahun sebagai raja, saudara. Yesus adalah raja segala raja, Tuhan atas segala Tuhan. Kita adalah raja. Kita anak raja, kita raja, kita juga memerintah. Itu kebenaran Tuhan. I'm looking forward to be a king. So I must rule with much integrity. Amen. Haleluya. So setelah 1000 tahun itu kita membaca tadi, bukan hanya Yesus datang memerintah. Nomor 2, dia datang untuk menghakimi. Setelah 1000 tahun itu, dia menghakimi dan menghukum segala bangsa. Kenapa? Karena mereka ikut setan. Dan bukan hanya menghakimi. Kedatangan yang kedua kali adalah untuk keselamatan Israel. Israel akan selamat, sisa-sisanya akan selamat. Dan kemudian barunya setelah menghakimi, semua orang yang dihakimi itu didapati bersalah, dilempar ke lautan api dan belerang. Itu neraka. Dan kemudian firman Tuhan mengata, untuk ringkasnya, baru Allah akan mencipta surga yang baru, bumi yang baru, Yerusalem yang baru. Dan kita yang hidup yang kekal akan diam bersama Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus di sana. Sebagai raja. Dalam Titus pasal 2 ayat 13. Ini adalah pengharapan kita, gerejanya, yang penuh bahagia. Ini adalah pengharapan kita, gerejanya, yang penuh bahagia. Tidak kira dalam kegelapan, kabut yang tebal, kita orang terang. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus kekal selama-lama.